Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Di hari ini kita lagi boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 14 Jemaat Gemim Petra Ranumut. Dan pada malam hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Bapak Edwin Regar Sarjana Teologia. Dalam persiapan kita menyanyi klik nomor 83, Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara jemaat diundang berdiri. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Jemaat disilahkan duduk. Saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan selalu kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami, dalam setiap usaha dan langkah juang kami membangun hidup ini. Tapi kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan karena itu tidak jarang kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Terkadang kami kurang bertanggung jawab dalam mengisi hidup ini, bahkan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Sehingga kepentingan diri kami lebih kami utamakan daripada melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa,
dengan penuh kerendahan hati kami datang dan mohon, jika Engkau mendapati kami melakukan salah dan dosa, ampunilah kami, agar kami berlayak untuk menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi klik nomor 75, Oh Tuhan, bila aku merenungkan. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau adalah firman yang hidup. Kami merindukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkannya. Kami sadar betapa kami penuh dengan keterbatasan. Kami tidak akan mampu memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu jika kami hanya mengandalkan kekuatan, kepandaian, kemampuan kami sendiri. Roh Kudus-Mu kiranya Ia akan menuntun kami dan menguasai kami, supaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan begitu saja. Kami boleh memahami firman-Mu, bahkan lebih daripada itu firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami, dan suluh bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan kita pada ibadah kolom malam hari ini adalah dalam Perjanjian Lama menurut pertama Samuel pasal 8, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Pertama Samuel 8, ayat 1 sampai 22, bagian Alkitab ini tertulis demikian. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap,
dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu menyesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu, tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa-bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 9 Desember yang akan datang, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Saudara, bagi kita yang ada di Manado ini, kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita akan memilih wali kota dan wakil wali kota. Apa yang kita harapkan dari seorang pemimpin? Yang pasti saudara, kita berharap bahwa pemimpin yang akan memimpin kita adalah seorang yang jujur, seorang yang adil, seorang yang tidak korup, seorang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam arti memperkaya diri, tetapi seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan dan mengutamakan
kesejahteraan masyarakat. Tapi saudara-saudara, bagaimana kalau kenyataannya sebaliknya? Kalau pemimpin kita tidak jujur, kalau pemimpin kita tidak adil, kalau pemimpin kita korup, kalau pemimpin kita cuma ingat diri sendiri, pasti saudara-saudara kita akan kecewa. Mungkin orang bilang menyesal dah pilih pada dia. Ataupun saudara-saudara bahkan kita akan mengatakan semoga dia cepat-cepat tak ganti. Saudara-saudara, begitulah yang dirasakan oleh bangsa Israel, orang-orang Israel, yang membuat mereka menghendaki seorang raja. Sepintas saudara, permohonan Israel akan seorang raja adalah hal yang biasa, adalah hal yang wajar-wajar saja. Sebab sebagai bangsa saat itu mereka hidup di antara begitu banyak musuh, dan oleh sebab itu mereka membutuhkan seorang pemimpin. Apalagi saudara-saudara, pemimpin mereka saat itu yaitu Samuel dikatakan sudah tua. Sedangkan anak-anaknya Yoel dan Abia dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, mereka tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap, dan mereka memutarbalikkan keadilan. Anak-anak Samuel ternyata saudara-saudara tidak becus. Sedangkan pemimpin yang mereka harapkan, pemimpin yang mereka idam-idamkan adalah seorang pemimpin yang setara dengan pemimpin dari bangsa-bangsa yang lain, yakni seorang raja. Itu yang dikatakan dalam ayat yang kelima. Tapi saudara-saudara, di mata Tuhan, permohonan mereka untuk meminta seorang raja memimpin bangsa Israel adalah suatu permohonan yang sangat jahat. Sebab dengan permohonan untuk minta raja yang akan memimpin mereka, itu berarti bahwa mereka telah menolak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, padahal Tuhan adalah raja dari bangsa Israel. Memang bangsa Israel sebagai bangsa, mereka belum pernah dipimpin oleh seorang manusia. Karena raja mereka sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan memakai nabi-nabi, Tuhan memakai imam-imam, dan Tuhan terakhir memakai hakim-hakim untuk melaksanakan kepemimpinan Allah, di mana mereka semua itu adalah hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan kehendak Tuhan. Pemerintahan yang ada pada saat itu saudara-saudara adalah pemerintahan dalam sistem atau bentuk teokrasi. Pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, sepertinya mereka tidak puas dengan raja yang tidak kelihatan ini, yaitu Tuhan. Sehingga mereka mendambakan seorang raja yang kelihatan. Sama seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, seorang manusia yang dipilih menjadi raja memimpin bangsa-bangsa mereka. Hal ini jelas saudara-saudara bahwa mereka tidak percaya terhadap Tuhan Allah. Tindakan mereka sangat menyakitkan Tuhan. Padahal ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, begitu banyak bukti-bukti pertolongan Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bebas dari perbudakan di Mesir, itu karena Tuhan. Mereka boleh menang dalam peperangan melawan bangsa-bangsa yang lain, itu karena Tuhan.
Mereka merasakan berkat-berkat Tuhan selama di padang gurun adalah karena Tuhan. Tapi saudara-saudara, kasih Tuhan rupanya dianggap sepi oleh orang-orang Israel. Sebab kalau toh yang salah dan yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah anak-anak dari Samuel. Kalau yang nyendak baik itu adalah anak-anak Samuel, maka seharusnya yang harus diganti adalah orangnya. Bukan mengganti sistem, bukan menggantikan bentuk pemerintahan dari teokrasi menjadi pemerintahan kerajaan atau bentuk sistem monarki di mana raja berkuasa mutlak, raja berkuasa absolut. Saudara-saudara yang kasih, mereka rupanya lebih tertarik terhadap gaya pemerintahan, gaya hidup daripada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga anak-anak Samuel dijadikan sebagai alasan untuk meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun demikian, walaupun permohonan mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi permohonan mereka tidak ditolak oleh Tuhan. Ya. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan dalam ayat 22 Tuhan bilang kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Tuhan mengabulkan permohonan mereka, tapi dengan syarat, dengan catatan. Ayat 11 sampai dengan ayat 18 di situ dikatakan Samuel menyampaikan apa yang menjadi hak raja yang harus dilaksanakan oleh raja dan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari mereka sebagai bangsa yang dipimpin oleh seorang raja. Jadi Samuel dia ditugaskan oleh Tuhan Allah untuk kasih ingat pada orang bahwa kewajiban-kewajiban harus mereka laksanakan dan ini tidak mudah. Mereka harus membayar mahal permintaan mereka terhadap dipimpin oleh seorang raja. Mereka harus wajib militer, anak-anak mereka harus menjadi tentara, dipekerjakan untuk membela kerajaan. Anak-anak mereka dijadikan pasukan-pasukan, bahkan dalam rangka membajak ladang pun ya, dari raja mereka harus melakukannya. Kemudian hal-hal yang lain ialah bahwa mereka harus membayar pajak, hasil ladang mereka, hasil kebun mereka, anggur dan sebagainya, ya, kebun zaitun, mereka harus persembahkan itu, membayarnya kepada pegawai-pegawai raja. Bahkan hasil daripada apa yang mereka peroleh, 1/10 dari hasil gandum itu harus diberikan kepada pegawai-pegawai istana. Dan bukan cuma itu. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak sampai orang tua, mereka juga akan menjadi budak dari raja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini catatan, ini syarat yang disampaikan oleh Samuel untuk mengingatkan kepada mereka apa yang akan terjadi ketika mereka memilih seorang raja memimpin mereka. Peringatan sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Kewajiban-kewajiban mereka yang berat
Tapi ternyata saudara-saudara, bangsa Israel ini mereka bersikeras untuk meminta raja. Dan karena itu ayat 19 mengatakan, mereka mengatakan tidak, harus ada raja atas kami. Israel, saudara-saudara, menyadari bahwa tanpa dipimpin seorang raja, sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, mereka akan dijadikan bulan-bulanan oleh musuh-musuh mereka. Padahal mereka lupa bahwa kalau mereka pernah mengalami kekalahan, maka itu bukan karena pemimpinnya yang tidak mampu, tetapi itu karena dosa-dosa mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah adalah raja. Pemimpin seperti mereka yang dapat diandalkan, raja yang dapat diandalkan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, menolak Tuhan Allah sebagai raja, maka itu berarti bahwa mereka juga akan mengalami kemerosotan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kasih, menggantikan Tuhan dengan manusia mengandung konsekuensi yang besar, punya resiko yang berat. Mereka harus bersedia melayani raja, padahal sebenarnya mereka tidak perlu raja, manusia yang memimpin mereka. Karena sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan Allah sendiri yang langsung memimpin mereka melalui nabi-nabi. Tuhan yang langsung memimpin mereka melalui hakim-hakimnya. Saudara-saudara, sebenarnya di balik keinginan mereka untuk memiliki raja, terselip di situ ada ambisi untuk menyamai kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka. Tapi disitulah sebenarnya kejatuhan dari umat Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, Israel meminta, Tuhan mengabulkan. Mengapa Tuhan mengabulkan? Tuhan mengabulkan dalam rangka bukan mengganti sistem pemerintahan, tetapi sebenarnya saudara-saudara, Tuhan mengabulkan di dalam rangka meneruskan kepemimpinannya sebagai seorang raja. Mengapa demikian? Karena yang menentukan seorang raja, yang mengangkat seorang raja dalam sejarah Israel, kita melihat bahwa yang menentukan dan mengangkat seorang raja bukan umat Israel sendiri, tetapi yang menentukan dia seseorang bisa menjadi raja adalah Tuhan Allah sendiri. Artinya bahwa tampuk pimpinan pemerintahan tetap ada di tangan Tuhan. Raja yang memerintah hanyalah alat di tangan Tuhan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya dia hanya mewakili Tuhan, yang adalah raja yang sebenarnya yang memerintah. Karena itu ketika seorang raja dia menyeleweng, maka yang akan melengsarkan dia adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan yang akan menyingkirkan dia. Dengan demikian saudara-saudara, bentuk pemerintahan teokrasi itu tetap dipertahankan ada dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan Allah adalah Raja Israel. Dia Raja yang berkuasa. Dia Raja semesta alam. Dia Raja bagi bangsa-bangsa. Dia Raja atas kehidupan juga kita yang hidup kini dan di sini. Persoalannya saudara-saudara, apakah kita mau dan selalu rela dengan tulus hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh raja yang berkuasa itu ialah Tuhan?
Ataukah kita akan mengatakan bahwa hatiku adalah rajaku? Apa jo yang kita mau, apa yang menjadi keinginan kita, walaupun itu merugikan orang lain, walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, harus dipenuhi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, apa artinya firman Tuhan ini bagi kita? Firman Tuhan ini mengajak kita untuk mari kita menyadari bahwa kita semua hanyalah alat daripada Tuhan. Dan sebagai alatnya haruslah kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan tidak meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Samuel. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Ada masalah, dia datang pada Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, mari ketika kita menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup kita, jangan torang lari dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Karena itu jangan kita menolak Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menimbulkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Namun janganlah kita melampiaskan kekecewaan itu secara tidak bijaksana. Datanglah pada Tuhan. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Ceritakanlah kesedihan kita. Dan pasti saudara-saudara kita akan mengalami penghiburan, kekuatan, dan solusi yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hal yang kedua ialah Tuhan mengajar Samuel untuk dengar perkataan bangsa Israel. Ada 3 kali dalam pembacaan kita Tuhan katakan kepada Israel, dengarlah. Ayat 7, ayat 9, dan ayat 22. Artinya Tuhan mau kasih ingat saudara-saudara supaya orang baku dengar. Supaya orang dapat saling mengerti. Jangan orang langsung paksakan pendapat-pendapat kita. Dengar dulu apa yang orang bilang. Supaya orang tahu apa DP maksud. Karena semua orang saudara-saudara bebas untuk memberi pendapat. Soal orang terima pendapat orang atau orang menolak pendapat orang itu soal kemudian. Yang penting ialah kita dengar dulu. Itu kata Tuhan. Orang kadang-kadang belum dengar secara utuh, orang sobantah. Akhirnya nyandak baku mengerti, nyandak baku dapa. Cuma jadi baku marah satu dengan yang lain. Saudara-saudara, yang ketiga, kita diingatkan apakah kita sebagai pemimpin ataukah kita bukan sebagai pemimpin. Sebagai orang yang percaya, berbuatlah yang baik. Hiduplah jujur, hiduplah adil. Jangan korup. Jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saudara-saudara, marilah kini kita mempersembahkan persembahan kita. Dan sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan klik nomor 15, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada, walaupun kami terpisah-pisah dari tempat di mana kami berada, tetapi kami diberikan kesempatan untuk datang menghadap kekudusan-Mu, bersekutu dalam suatu ibadah kolom pada malam ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Kiranya firman-Mu akan senantiasa menggugah kami, supaya selalu dapat berbuat baik. Kami dapat bertanggung jawab terhadap hidup ini. Walaupun kami sering diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan pergumulan yang membuat kami kecewa terhadap hidup yang kami jalani. Tapi firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami, yang akan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan kami percaya hidup di dalam Tuhan, kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah berbagai macam permasalahan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, berkati kami semua. Tuntunlah kami dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kami. Berkatilah gereja dan pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Petra Ranomut, mulai dari ketua sampai dengan seluruh anggota. Para pelayan-pelayan khusus, Syamas, Penatua, dan para pendeta. Demikian juga mereka-mereka yang Engkau panggil untuk melayani sebagai UPK yang ada di kolom-kolom, sebagai komisi pelayanan kategorial, sebagai komisi-komisi kerja, dan panitia hari besar gereja. Engkau kiranya selalu memberikan sukacita bagi mereka untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu yang senantiasa dimuliakan. Berkati semua program-program gereja dan jamaat-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang bertugas, sehingga pelaksanaan ibadah pada malam ini walaupun dilaksanakan secara live streaming boleh berjalan dengan baik. Pianis, pro kantor, penyanyi, pegawai gereja, kostor, dan mereka-mereka yang bertugas di bidang multimedia, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Berkati mereka semua Tuhan dalam tugas kerja pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa bagi mereka-mereka yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, mungkin ada yang dirawat di rumah mereka sendiri. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan. Memberkati setiap usaha upaya yang dilakukan untuk kesembuhan mereka, termasuk mereka yang terinfeksi COVID-19. Engkau kiranya berikan kekuatan antibodi yang kuat sehingga tidak mudah mereka terserang oleh penyakit, tapi juga mereka mampu menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketaatan terhadap petunjuk-petunjuk yang dilaksanakan. Tuhan Bapa di surga, Engkau juga memberkati para dokter, para perawat yang melayani mereka-mereka yang sakit. Berikan juga imun yang kuat sehingga mereka tidak mudah terinfeksi, tertular penyakit-penyakit. Tapi mereka tetap berada dalam tubuh yang sehat dan kuat untuk terus melaksanakan pelayanan
bagi mereka-mereka yang sakit. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri, demikian juga pemerintah di daerah, gubernur, wakil gubernur dan jajaran pemerintahannya, juga yang ada di daerah kami, Kota Manado yang kami cintai ini, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan jajaran pemerintahannya, sampai di kecamatan dan kelurahan. Engkau kiranya memberkati mereka, pakailah mereka menjadi alat-Mu Tuhan, supaya mereka juga dapat bertindak dengan adil, jujur, memperhatikan kesejahteraan dari seluruh masyarakat. Tuhan Bapa di surga, program-program pemerintah kami diberkati kiranya oleh Tuhan. Dan berikan kami kemampuan untuk menopang program pemerintah kami, terutama dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Sehingga kami dengan penuh ketaatan melaksanakan apa yang dimintakan, ditunjuk oleh pemerintah kami, segala petunjuk-petunjuk, arahan-arahan demi untuk mencegah tertularnya COVID-19 dan lebih merambahnya COVID ini, virus ini di tengah-tengah masyarakat. Berkati persembahan yang telah kami berikan, supaya persembahan kami boleh terpakai dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Bapa di surga, inilah doa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, keluarga-keluarga kami dalam tangan kasih Tuhan. Engkau kiranya menuntun kami, melindungi kami dalam kami beristirahat sebentar, supaya hari esok masih menjadi bagian kami untuk kami beraktivitas dan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, saya undang berdiri dan kita akan menutup ibadah kolom pada malam ini. Kita nyanyikan NKB nomor 143, Janji yang Manis. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Shalom, selamat malam. Demikianlah ibadah persekutuan jemaat kolom Jemaat Gemim Petra dari kolom 1 sampai dengan kolom 14. Untuk itu kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Petra dan pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 14 menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Edwin Regar, Sarjana Teologia, yang telah memimpin ibadah pada malam ini. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan, memberkati keluarga, ibu, anak-anak, dan cucu-cucu. Saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Prokantor Organik yang telah membantu pelayanan ibadah pada malam hari ini. Kemudian kepada yang telah mengisi puji-pujian, Ibu Praeng Sasamu, disampaikan banyak terima kasih. Kepada multimedia lewat pemuda Angga dan Marcel, disampaikan banyak terima kasih, dan teman pelayan yang boleh hadir pada malam hari ini mewakili Badan Pekerja, Ibu Samas Mendagi Pandaleke, dan mewakili pelayan khusus dari Jemaat Kolom 6, Ibu Hengelin Laupati Tulumang, disampaikan banyak terima kasih. Disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 14 yang telah mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Disampaikan banyak terima kasih kiranya Tuhan selalu menolong dan menjaga kita semua. Sebagai informasi, dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, maka lewat Bintang Timur, yaitu Vokal Group Bintang Timur, membantu pemerintah lewat lagu yang telah dirilis pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan judul Rintihan Anak Negeri. Jadi lagu tersebut telah dirilis. Ini adalah karya Vokal Group Bintang Timur, di dalamnya adalah pria kaum bapa Jemaat Gemim Petra. Jadi dimohon dukungan dan spornya dari seluruh anggota jemaat untuk dapat membuka dan menonton serta memberi komentar lewat channel YouTube Bintang Timur yang sedang beredar. Atas kerjasama dari seluruh anggota jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.